Perkenalkan, nama saya Marcelino dari kelas 11 IPA 2. Ini adalah ulangan dari bab 4 Dinamika Peran Indonesia dan Perdamaian Dunia, mata pelajaran PKN. Soal yang bisa saya jawab adalah dari nomor 1 sampai nomor 5 dan dihafal kecuali soalnya. Soalnya saya baca di kertas. Nomor 1, jelaskan pengertian hubungan internasional. Hubungan internasional adalah hubungan antar bangsa, kelompok-kelompok bangsa, dan masyarakat dunia yang menentukan cara hidup, cara berpikir, dan bertindak. Nomor 2, jelaskan faktor dilakukannya hubungan internasional di Indonesia. Yang pertama, adanya kepentingan nasional yang tidak bisa dipenuhi jika hanya dilakukan di dalam negeri, baik yang sifatnya politik, ekonomi, keamanan, dan kultural. Yang kedua, ingin memajukan kesejahteraan nasional. Yang ketiga, adanya keinginan untuk berhubungan politik dan mendapat dukungan dari negara lain. Nomor 3, sebutkan arah hubungan internasional yang dilakukan Indonesia. Yang pertama, untuk menciptakan perdamaian dunia. Yang kedua, pembentukan hubungan pertemanan antara Republik Indonesia dan negara di seluruh dunia. Yang ketiga, menjaga keselamatan negara dan mempertahankan kemerdekaan bangsa. Nomor 4, kapan Indonesia bergabung dengan ASEAN dan 3 peran Indonesia di ASEAN. Indonesia bergabung dengan ASEAN pada 8 Agustus 1967 dan perannya yang pertama, penggagas pembentuknya ASEAN yang diwakili oleh Adam Malik. Yang kedua, menjadi penengah dalam konflik sipil di Kamboja. Yang ketiga, menjadi tuan rumah dalam sidang KTT pertama ASEAN di Bali. Yang nomor 5, sebutkan 3 prinsip utama ASEAN. Prinsip utama ASEAN: menghormati kemerdekaan, kedaulatan, keselamatan, kesetaraan, dan identitas nasional seluruh anggota negara ASEAN. Yang kedua, komitmen bersama dan tanggung jawab untuk memajukan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di kawasan ASEAN. Dan nomor 3, menolak agresi, ancaman penggunaan kekuasaan, dan tindakan lainnya yang menentang dengan hukum internasional. Nomor 6, sebutkan 3 manfaat melakukan hubungan internasional bagi Indonesia. Nomor 6, ada 3 manfaatnya. Jadi yang pertama ada manfaat ideologi, yang kedua ada manfaat ekonomi, dan yang ketiga ada manfaat politik. Manfaat ideologi yaitu untuk menjaga dan mempertahankan keberlangsungan hidup negara. Yang ekonomi untuk memajukan perekonomian di Indonesia dan membangun perekonomian nasional. Dan yang ketiga yaitu yang politik, yaitu untuk menunjang pelaksanaan kebijakan politik dan hubungan luar negeri tentunya. Dan untuk pembangunan yang digunakan untuk kepentingan pembangunan maupun kepentingan nasional. Sekian dari saya, maaf kekurangannya, terima kasih.